Pagi hari ini sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, mau sama-sama angkat pujian yang mengatakan besar anugerah. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah
Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang dapat kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Terima kasih kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi ini karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di saatnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, layakkanlah setiap kami. Layakkan setiap kami yang melayani Engkau. Layakkan setiap jemaat untuk datang menghampiri Engkau Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan jamahan-Mu, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah pada ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala puji, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita mau angkat pujian yang mengatakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Mungkin sambil berdiri aja ya. Boleh berdiri lagi? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, Ya Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan
Bapak atau Ibu Gembala. Dia Yesus selamat bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Engkau-lah segala kemuliaan dan syukur kami naikkan kepadamu, karena kami percaya kalau kami ada, ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Ini semua oleh karena penyertaan dan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terimalah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan pada saat ini. Biar semuanya itu kami ungkapkan karena kami mengasihi, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami yakin di dalamnya Engkau sudah memberkati. Dan pada kesempatan ini lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami rindu dilawat oleh Tuhan pada saat ini. Kami rindu kebenaran firman Allah dinyatakan di dalam setiap masing-masing kami. Dan hadirat-Mu kami rasakan dan kami alami. Dan di dalamnya kami percaya ada berkat dari Tuhan. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus-Mu saja berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini karena kita boleh kembali bersama-sama dalam satu pertemuan ibadah, dan saya yakin bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang sifat Yesus Kristus, dan minggu yang lalu adalah terakhir kita belajar tentang sifat Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara kita akan masuk dalam bagian yang lain, yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Tentu saudara-saudara kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah atau renungan. Kita sudah banyak belajar membaca firman Allah, dan kita sudah tentu mungkin dalam hal ini sudah begitu banyak modal kebenaran yang kita sudah dengar dan kita terima, sehingga itu semua kemudian menjadikan kita beriman yang sungguh kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita tentu. Namun kita kembali akan mungkin mengingatkan kembali
tentang kematian Yesus Kristus. Karena yang perlu kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri ada yang tidak mengakui tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menyembunyikan akan hal itu, dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam perjalanan kekristenan, mereka sudah banyak belajar tentang Alkitab atau firman Tuhan, dan banyak kelompok-kelompok yang mereka tidak mengakui akan kematian Yesus Kristus. Bahkan mereka hanya menganggap bahwa Yesus itu hanya manusia biasa yang tidak bedanya dengan orang lain, jadi pasti tidak bangkit. Atau ada juga yang berkata pada waktu itu Yesus tidak mati, ya, dia hanya seperti orang pingsan saja, lalu kemudian dia bangun lagi dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat saudara-saudara pengakuan dari kebenaran firman Allah yang akan kita perhatikan pada kesempatan ini, agar supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dalam percaya kita, dalam keyakinan kita kepada Tuhan, sehingga di dalamnya kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu punya maksud yang sangat indah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, itu mulai ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-66, di sana mengungkapkan bagaimana penderitaan Yesus atau dia menuju kepada salib itu, kemudian dia meninggal atau mati. Saudara-saudara, ini adalah merupakan satu perjalanan yang begitu luar biasa. Kalau kita membaca firman ini, maka kita dapatkan betapa Tuhan itu atau Yesus itu sangat-sangat menderita menghadapi kematiannya. Sebelum dia mati, dia menghadapi cercaan, olokan, ya, dia diludahi, dia ditampar, dia dicambuk, ya, cambuk yang tidak seperti cambuk, misalnya seperti cambuk kuda atau cambuk sapi yang biasa saja itu dibuat dari bahan yang biasa saja, tetapi cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu ada seperti matanya yang tajam, ya, sehingga kalau di dalam perjanjian yang baru atau kita lihat saja di film tentang kematian Yesus Kristus itu mukanya masih bisa kelihatan, ya, masih bisa kelihatan. Tetapi kalau di dalam perjanjian yang lama diungkapkan bahwa dia tidak lagi bisa dikenal, artinya betul-betul hancur. Nah, itulah Yesus. Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Dan ada poin-poin yang mungkin menjadi penting untuk bisa kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Salah satunya adalah di dalam ayatnya yang ke-51, Matius 27 ayatnya yang ke-51. Di sana dikatakan begini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam bait Allah itu ada dibagi beberapa bagian. Yang bait Allah atau bait Salomo itu dibagi atas ada halaman di sana, ada ruang suci dan ruang maha suci. Jadi tidak seperti sekarang ini, misalnya
mimbar ini dulu itu ada tirainya, itu tidak boleh sembarangan orang masuk dan berada di ruang mahasuci. Yang berhak atau yang punya kepentingan yang akan masuk di dalam ruang mahasuci hanyalah imam besar. Ya, dan itu juga ada aturan-aturan yang harus dilalui atau dilakukan oleh imam besar ini sehingga dia bisa masuk di dalam ruang mahasuci. Jadi ada batasan, ada tirai yang memisahkan antara ruang suci, ya saudara-saudara, misalnya seperti ada di ruang suci dan saya ada di ruang mahasuci, dan itu ada tirai yang menjadi penutup pemisah antara ruang suci dan ruang mahasuci atau ruang maha kudus. Dan pada waktu Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, saudara-saudara, kita membaca di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-51 ini dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah menjadi dua, sehingga tidak lagi ada yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini, saudara-saudara, karena kita mempelajari kebenaran firman Allah ini, kita praktekkan, kita jalankan, makanya saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berdiri melayani tidak lagi dibatasi dengan tirai tadi, tetapi sudah secara langsung seperti ini. Kalau dulu saudara-saudara hanya imam besar yang akan masuk ke ruang maha suci, lalu dia akan berdoa, dia akan mendapatkan berita dari Tuhan apa yang harus dia sampaikan kepada umat Tuhan. Tapi sekarang kan dengan kasih-Nya yang begitu besar itu, dia mengaruniakan segala sesuatu, talenta, kemampuan buat semua orang yang percaya, sehingga kita semua berhak dan bisa berdiri di ruang maha suci. Amin, saudara. Inilah saudara-saudara salah satu poin yang Tuhan ingin perlihatkan kepada umat Tuhan, kepada orang yang percaya kepada Dia, sehingga tidak lagi sama seperti dulu. Kalau dulu hanya imam besar yang menyampaikan doa kepada Bapa di sorga untuk supaya umat Tuhan itu bisa diampuni segala dosanya, dan apa kebutuhan daripada umat Tuhan itu disampaikan kepada imam besar, nanti imam besar yang sampaikan kepada Allah Bapa di sorga. Tetapi sekarang kan tidak lagi. Jurang pemisah antara orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada Allah itu sudah diangkat, sudah dikeluarkan. Sehingga kalau kita membutuhkan sesuatu, kita langsung datang kepada Tuhan. Amin. Kita langsung menghadap hadirat Tuhan. Kita langsung memberikan sesuatu kepada Tuhan, penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau dulu itu ada yang sampai tidak usah baca Alkitab, tidak usah bawa Alkitab, karena hanya pendeta saja yang bisa berkhotbah dan bisa belajar Alkitab. Itu dulu. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, sekarang dengan berjalannya waktu terjadi perubahan-perubahan, dan memang ini kebenaran itu harus disingkapkan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita selalu mempunyai kerinduan untuk belajar kebenaran firman Allah, bahkan sekarang kan di HP kita bisa download Alkitab, kita baca Alkitab,
Di mana-mana kita bisa bawa Alkitab itu. Karena itu sangat penting juga dalam kehidupan kita. Karena sewaktu-waktu kita membutuhkan saudara-saudara, maka itu ada di dalam kehidupan kita. Teristimewa, kita harus tanamkan di dalam hati kita. Amin. Sebab tentu tidak semua kita hafal, tetapi setidaknya garis-garis besar ajaran kebenaran firman Allah itu sudah kita tanamkan di dalam hati kita. Jalan-jalan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, itu sudah tersimpan di dalam hati kita. Karena apa? Kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah. Walaupun mungkin saudara-saudara, karena kalau berbicara tentang karunia untuk menghafal juga saudara-saudara, itu bahkan saya yakin tidak ada manusia yang ada di dunia ini semua ayat di Alkitab itu dia hafal. Kayaknya tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau mungkin sebagian besar mungkin bisa. Ya. Tetapi kalau untuk menghafal semuanya tidak. Karena seperti ada seorang hamba Tuhan yang pernah juga melayani di tempat kita. Dia kalau membawa tema apa, dia belajar, dia hafal ayat-ayat, lalu kemudian tinggal diucapkan saja. Itu luar biasa saudara-saudara, tapi tidak banyak, tidak semua. Nah ini kita saudara-saudara, karena kita adalah orang-orang yang di situ juga menunjukkan bahwa kita juga mempunyai keterbatasan. Sehingga kalau kita merasa kita penuh dengan keterbatasan, kita perlu senantiasa belajar. Amin. Walaupun saudara-saudara, makanya seringkali kan khotbah itu seringkali kita dengar berulang-ulang tema yang sama. Tetapi pada waktu saudara mendengarkan misalnya tema tentang kesabaran, apakah itu sudah dilakukan? Kalau misalnya besok-besok engkau dengar, engkau kembali diingatkan, apakah saya sudah melakukan tentang kesabaran ini? Itulah sebabnya pentingnya kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kita, untuk mendidik kita, untuk membuat kehidupan kita menyadari langkah-langkah yang apa yang kita lakukan. Kalau salah, kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Dan itu perlu hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak saudara-saudara, maka hal ini akan membuat kehidupan kita tidak bisa bertumbuh. Iman kita tidak bisa bertumbuh. Karena kita halangi dengan cara kita, dengan pendirian kita, yang sebenarnya itu bukan pendirian firman Allah. Tetapi karena kita merasa ini tidak boleh dirubah, ini harus dilakukan sesuai dengan kehendak saya. Padahal kehendak Tuhan itu beda. Nah ini penting dalam kehidupan kita. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan membukakan jalan supaya hubungan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan Allah itu nyambung langsung melalui apa? Memang masih ada perantaranya saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, sehingga perlu perantara. Yesus tidak ada lagi secara manusia. Tetapi yang ada, dia meninggalkan apa saudara? Apa? Tadi saya sudah ada yang ngomong, meninggalkan apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Itulah sebabnya saudara-saudara sangat penting untuk kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga langkah hidup kita itu benar-benar dipimpin, dituntun, dikuasai, dan di dalamnya pasti diberkati oleh Roh Kudus. Sebab hidup kita ini tanpa ada yang menuntun, tanpa ada yang menjadi perantara, bagaimana kita bisa sampaikan sesuatu kepada Allah? Sementara bahasa yang kita sampaikan itu bahkan dikatakan hanya Roh yang bisa mengerti. Karena misalnya tekanan yang begitu hebat, kita tidak bisa lagi mengatur bahasa kita. Roh Kuduslah yang mengerti, dia sampaikan kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Jadi
hubungan atau komunikasi kita dengan Bapa di sorga itu terjalin begitu erat. Dan saya seringkali katakan, kalau kita berdoa menyembah kepada Tuhan, kalau kita merasa bahwa hubungan antara kita dengan Bapa kita itu baik, maka kita akan merasakan satu komunikasi yang begitu enak dan indah, luar biasa. Amin. Bagaimana sih saudara kalau misalnya saudara dekat, misalnya anak kepada bapaknya, kalau misalnya itu sesuatu yang baik, berjalan dengan baik, komunikasinya pasti indah. Ya, amin. Nah, ini poin yang pertama yang dapat kita pelajari di dalam tentang kematian Yesus Kristus. Dan yang kedua kita perhatikan saudara, di dalam ayatnya yang ke-54, di sana dikatakan kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sebelumnya saudara-saudara, mereka mengolok-olok tentara-tentara ini, bahkan kepala pasukannya ini, mereka seperti menyepelekan, menghina, mengolok-olok Yesus. Mereka menyampaikan kata-kata sindiran yang tidak baik. Sebab kenapa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ketika akhir hidup Yesus mereka perhatikan dan terjadi gempa bumi di sini dikatakan. Lalu mereka kemudian menyadari akan peristiwa ini. Mereka mengakui bahwa ia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting yang dapat kita perhatikan sebagai orang yang percaya. Kalau mereka di sini mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi kemudian dengan terjadinya sesuatu yang luar biasa, baru mereka mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Kita sudah belajar tentang Yesus adalah anak Allah, dan kita sudah mengetahui tentang hal itu. Kita percaya kepadanya. Amin. Masalahnya sekarang, kalau kita menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus sebagai anak Allah, maka kita akan merasakan satu kebahagiaan yang begitu indah dan luar biasa. Saya singgung lagi, lakukan saja kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Sebab ini kan memberikan petunjuk. Orang yang tidak percaya, mereka harus melihat dulu perkara yang besar, sesuatu yang besar, katakanlah ujian atau cobaan yang besar, baru mereka mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, kita kan sudah percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, berarti kita harus lebih dengan orang ini, dengan orang-orang ini. Kita tinggal meyakini apa yang kita doakan kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus anak Allah itu pasti terjadi. Sebab kita sudah percaya kepada Dia. Tidak sama dengan tentara di sini. Ada haleluya, saudara. Kita tinggal menjalankan apa yang menjadi perintah Yesus, dan kemudian kita tinggal menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kita kan sudah tahu bahwa Dia itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Allah, beda dengan tentara-tentara di sini. Sehingga kalau itu kita jalankan, itu kita lakukan, saudara-saudara, maka kita adalah orang yang sangat-sangat berbahagia hidup di dalam dunia ini. Karena kita sudah mempunyai patokan yang kuat, dan itu menjadikan kita orang percaya yang beriman. Waktu itu mereka melihat langsung bagaimana apa yang terjadi dengan Yesus. Memang kita tidak melihat secara langsung
peristiwa itu. Tetapi kita punya iman kepada Yesus Kristus. Amin. Saya ingat dan kemudian saudara-saudara, ayat-ayat yang dikirim oleh Ibu Gembala, karena ini menyangkut iman, menyangkut bahwa kita tidak melihat memang, tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita jalankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena seringkali saudara-saudara, karena kita merasa bahwa kita tidak pernah melihat, atau mungkin kita belum mengalami perkara-perkara yang begitu besar, yang begitu dahsyat, sehingga pemahaman kita tentang Yesus itu sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita rasakan dan kita alami. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Amin. Ada haleluya saudara. Kalau berbicara kita mengasihi Dia, berarti kita harus melakukan kehendaknya. Ya. Mengasihi, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini bisa dikerjakan oleh siapa? Ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab kita tidak bisa tidak melihat Dia, saudara-saudara, tetapi kita yakin, kita percaya bahwa Dia ada, bahwa Dia sanggup menolong, Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ini penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan sampai seperti saya katakan tadi, kita percaya, kalau ditanya percaya, tetapi untuk melakukan kebenaran firman Allah sepertinya kita sangat sulit. Kenapa? Tidak pernah ada pengalaman khusus dengan Tuhan. Seringkali kita menganggap sesuatu yang biasa saja sehingga kita abaikan kebenaran itu. Kita hanya pilih-pilih yang kita suka kita jalankan. Tetapi kalau yang sekiranya menyangkut keinginan daging, tunggu dulu lah. Ada kan yang seperti itu, saudara. Tetapi kita lihat di sini bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman. Percaya kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Itu iman. Percaya kepada kasih-Nya Yesus. Percaya kepada perkara-perkara yang heran. Percaya kepada mujizat-mujizat Yesus. Percaya kepada kasih karunia Yesus. Percaya kepada penyertaan Yesus. Semuanya, segala sesuatu itu kita letakkan kepada haknya Tuhan, dan semuanya itu adalah merupakan dasar dari segala sesuatu untuk bisa kita meningkatkan iman percaya kita. Pemahaman kita kepada tentang Yesus Kristus ini sangat penting, supaya jangan sampai seperti saya katakan tadi, kita percaya tetapi sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena seperti dihalangi dengan keadaan, dengan keinginan daging yang sangat sulit kita tinggalkan. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Allah, sukacita itu datang dari mana? Di dalam ayat yang ke-8 tadi, semuanya itu bersumber dari Allah, diberikan oleh Allah. Dan ketika kita ditawarkan segala sesuatu yang harus dijalankan, sebab
Di balik penderitaan, memang seringkali awalnya didahului dengan penderitaan. Tetapi di balik penderitaan ada kemuliaan Allah, ada pertolongan Allah, ada sukacita Allah, ada damai sejahtera Allah, yang memang saudara-saudara ada tahapan-tahapan yang perlu dijalankan. Lalu kemudian kita mendapatkan inti dari tujuan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita jalankan semuanya itu, saudara-saudara, walaupun daging ini memang tidak suka, tidak enak, tapi kita mau belajar. Amin. Haleluya, saudara. Kita belajar, waduh ini kok daging ini kayaknya suka deh. Misalnya contoh, orang yang di sini kan pasti tidak ada korupsi. Orang yang suka korupsi enak nggak, saudara-saudara, buat daging? Kalau korupsinya ratusan ribu, kayaknya sih biasa-biasa saja. Kalau korupsinya jutaan juga masih biasa-biasa. Kalau sudah miliaran, aduh, siapa yang tidak suka? Apalagi kalau sudah teh. Bukankah ini semua menunjukkan bahwa daging ini sangat enak untuk menjalankan semuanya ini? Tetapi kalau firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kata cukup ini, saudara-saudara, kalau kita terjemahkan, ini sesuatu yang luar biasa. Makan cukup, rumah cukup, apalagi mobil cukup, semuanya cukup. Artinya, saudara-saudara, kita menerima itu semua dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, Bapa, Engkau berikan aku makan hari ini, terima kasih, semuanya dari berkat Tuhan. Engkau berikan kendaraan, terima kasih, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kalau kita jalankan itu semua, saudara-saudara, sukacita, damai, sejahtera Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Sebab kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihatnya. Ada pengakuan di dalam perjanjian yang baru, saudara-saudara, tentang kematian Yesus Kristus. Yang saya singgung tadi itu ada di dalam Matius, tetapi itu juga ada di Markus, Lukas, dan Yohanes tentang kematian Yesus. Kalau kita bahas semuanya itu tentu panjang sekali ya. Tetapi kita akan menyinggung lagi bagaimana pengakuan dari Rasul Paulus. Di dalam Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang keenam, dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih lemah, artinya saudara-saudara, pada waktu kita masih berbuat banyak dosa. Ada terjemahan yang lain itu masih berdosa, ya. Yesus sudah mati, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi yang menentukan kematian Yesus bukan tentara Romawi, bukan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bukan imam-imam, tetapi yang menentukan kematian Tuhan, kematian Yesus adalah Allah sendiri. Amin, saudara-saudara. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu diizinkan oleh Allah. Kalau Tuhan atau kalau Allah tidak izinkan, itu pasti tidak akan terjadi. Allah berkuasa, Allah maha kuasa, ya, Dia menentukan
demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa yang menentukan hidup kita, menentukan berkat, menentukan jalan hidup kita adalah Allah. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, mari kita mau belajar taat kepada kebenaran firman Allah. Belajar untuk melakukan kebenaran firman Allah, supaya kehidupan kita selama di dalam dunia ini benar-benar langkah kita kan diatur oleh Allah. Kalau kita melakukan langkah yang kita jalankan sesuai dengan langkah yang Tuhan atur, maka Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan sangat memperhatikan kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau kita mempunyai pergumulan seberat apapun, ada Allah yang penuh dengan kuasa dan kasih. Dia akan menurunkan pertolongan itu dalam kehidupan kita. Kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Sehingga segala yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bawa kepada Tuhan, Dia pasti memberikan pertolongan. Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan Dia adalah Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari saya jemput. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri. Silakan pelayan-pelayan perjamuan. Apa adanya selain kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi. Oh, Kau ku kagumi. Ngalah hati Kasih-Mu Yesus. Haleluya. sampai kini. Oh, ku akui kasih-Mu tiada dusta. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bangga percaya kepada Engkau Yesus. Terbukti kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Jamalah kami Tuhan. Jamalah hidup kami, jamalah hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri semua kebaikan dan pertolongan kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Kiranya Engkau terus memberikan pengertian kepada kami, memberikan iman, keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, Yesus yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Biar lawatan kebenaran firman Allah nyata dalam kehidupan kami pada saat ini. Dan ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, supaya kami dapat melakukan semuanya itu. Karena kami yakin Engkau menyediakan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Berkat-berkat jasmani, terisme, berkat-berkat rohani Engkau ingin tanamkan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kesempatan ini lagi Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, mengampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Dan ketika kami menikmati perjamuan ini, benar-benar kami menikmati dalam keadaan yang suci, kudus, dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga di dalamnya kami akan merasakan mujizat Allah, merasakan kuasa Allah, merasakan pertolongan Allah, merasakan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kau sucikan, kuduskan, berkatilah perjamuan ini ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu dilayakkan untuk melayani perjamuan ini. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain
Saya undang untuk bangkit berdiri. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. sampai Kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Inilah kami yang sudah menerima kasih sayang Tuhan, sudah dijangkau oleh kasih yang besar oleh Tuhan. Kami bersyukur keselamatan-Mu menjadi baik bagian kami semua. Sekali lagi Tuhan, layakan kami untuk menerima perjamuan ini, sebab kami yakin di dalamnya ada perkara ajaib, perkara luar biasa yang Engkau ingin berikan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, haleluya. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Yesus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.
Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa untuk kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Engkau rela mati untuk menebus segala dosa kami. Dan Engkau karuniakan keselamatan serta hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu, begitu besar perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Kami bangga percaya kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang hidup bagi kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kembali menyatu dengan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan yang sakit. Kami yang sakit, semua yang sakit, dalam nama Yesus sudah disembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Sebab Engkau mati untuk menyembuhkan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami betapa pengorbanan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau telah bekerja, mengerjakan pekerjaan besar di Bukit Golgota. Tirai bait suci terbelah, sehingga hubungan kami dengan Tuhan semakin baik. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, dan kami dapat berdoa kepadamu secara langsung. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Teguhkan kebenaran-Mu di dalam setiap hati kami. Dan biar itu menjadi rema, menyatu dengan kehidupan kami. Dan itu akan memberi pertumbuhan secara rohani bagi kami semua. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh sehingga menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi. Urapan Allah ada atas hidupnya. Kekuatan, kesehatan menjadi bahagiannya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah diberkati baik oleh firman Tuhan dan juga dengan tubuh dan darah Yesus. Kita tetap berdiri sebentar, kita akan akhiri dengan doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang kami percaya sudah menyertai dan sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat seluruh aktivitas kami. Bapa, kami ingin berjalan, kami ingin melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus.
Kami ingin melakukan segala sesuatu, tetapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat Allah menjadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan juga menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami karena mereka dalam keadaan sakit. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada pada saat ini, biar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang paku terulur untuk menjamah mereka. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Kalau mereka dalam keadaan lemah, Tuhan Engkau berikan kekuatan. Yang bermasalah, berikan jalan keluar yang terbaik. Kalau yang berkekurangan, Tuhan Engkau cukupkan. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa juga buat kekasih kami yang baru pertama bersama dengan kami, Ibu Meme. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau lindungi apapun yang menjadi pergumulan hidupnya. Engkau Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau nyatakan kemurahan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. juga Tuhan berkati anak muda ini. Biar dia semakin setia kepada Tuhan dan dia boleh merasakan pertolongan Tuhan. Berkati anak muda ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa juga buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Engkau juga berkati pemerintah yang ada, berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa agar supaya Engkau menghancurkan, menghentikan virus corona dan varian-variannya Tuhan. Engkau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau matikan virus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua boleh dilindungi oleh Tuhan dan dijauhkan daripada virus ini dan varian-variannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan perucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.